Sobat Pajak, balik lagi di podcast Kelompok 1. Hari ini kita bakal maraton bahas KUP dari akar sampai ujungnya. Kita punya 5 perwakilan dari teman-teman Kelompok 1. Perkenalkan, saya Rika Amelia. Perkenalkan, aku Nadia. Perkenalkan, nama saya Nabil Abdul Rashid. Namaku Muhammad Insan Suresatudin. Dan aku Tiga Ananda Salsabila. Oke, langsung aja masuk ke sesi yang pertama tentang Pondasi KUP bersama Eja. Halo Eja. Halo. Jadi Ja, pertanyaan pembukanya, kenapa sih KUP itu disebut sebagai jantungnya administrasi pajak kita? Nah, karena KUP itu sendiri ialah dasar hukum yang mengatur bagaimana cara mainnya dan mengatur hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak itu sendiri. Sekaligus wewenang untuk aparat pajaknya itu. Tanpa KUP, sistem pajak kita bakal berantakan loh. Oh, terus apa ada nggak sih landasan hukum yang terbarunya? Nah, tentunya ada, yaitu dalam dasarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tapi sudah diperbarui beberapa tahun ke belakang. Terakhir, lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan UU HPP, yaitu atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus kalau misalkan kita baru mau legal jadi wajib pajak, apa sih yang harus kita punya? Nah, tentunya kita wajib punya yaitu NPWP. Apa sih NPWP? Yaitu nomor pokok wajib pajak sebagai tanda pengenal diri atau identitas dalam administrasi perpajakan. Ini penting banget agar pembayaran pajak kita tertib dan gampang diawasi. Terus siapa aja sih yang Siapa aja sih yang wajib daftar NPWP itu? Nah, semua orang tentunya yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib untuk mendaftarkan diri. Jadi kalau sudah punya penghasilan sendiri dan sesuai aturan, itu wajib daftar. Terus jelasin dong tentang konsep self-assessment biar orang-orang nggak bingung. Nah, pokoknya negara percaya sama rakyatnya buat hitung sendiri, store sendiri ke bank, dan lapor sendiri pajaknya. Jadi tentunya kita yang harus aktif, bukan nunggu ditagih. Tadi disebut soal lapor, itu pakai apa dan ada batas waktunya nggak sih? Tentunya ada, pakai SPT atau surat pemberitahuan. Contohnya, untuk SPT tahunan, orang pribadi itu paling lambat dalam jangka waktu 31 Maret untuk setiap tahunnya. Terus apa bedanya hukum formal dan hukum material dalam pajak? Nah, tentunya ada perbedaannya. Untuk KUP hukum formal, ia mengatur bagaimana pajak itu dikelola. Nah, untuk hukum material atau kayak Undang-Undang PPH itu mengatur apa yang dipajakan dan berapa tarifnya. Tanpa KUP, niat negara itu ambil pajak dan tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Oh gitu. Oke, makasih Eja. Selanjutnya sama-sama. kita langsung masuk ke sesi 2. Nah guys, kita masuk ke sesi yang kedua nih. Sesi kedua tuh kita ngebahas tentang ketetapan dan hak wajib pajak bersama Nabil. Oke Bil, mau nanya nih pertanyaan yang pertama. Kalau kita dapat SKP, itu artinya apa sih menurut undang-undang Bil? Nah, jadi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat ketetapan pajak itu surat yang menentuin besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi surat ini tuh resmi dari Dirjen Pajak untuk kita. Oke, gitu ya. Nah, kalau buat fungsinya sendiri, SKP itu emang cuma buat nagih doang ya? Enggak cuma itu. Jadi dia tuh untuk dasar hukum yang sah soal angka utang pajak, punya kekuatan hukum agar kita tuh patuh. Tapi juga jadi jalur buat kita kalau mau komplain lewat keberatan. Oke. Buat SKP-nya sendiri nih, SKP itu ada jenis-jenisnya nggak sih Bil? Nah, SKP itu ada 4 jenis. Jadi yang pertama itu ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua ada SKPLB atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang ketiga ada SKPTN atau surat ketetapan pajak nihil. Nah, sama yang terakhir itu ada SKPK
KBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Aku mau nanya nih tentang SKPKBT atau surat keterangan kurang bayar tambahan. Nah, itu tuh kapan sih waktu keluarnya? Nah, biasanya tuh keluar kalau kita di kemudian hari ditemukan data baru yang namanya novum. Nah, jadi tagihan pajak ini tuh kita nambah lagi karena ada data yang sebelumnya ketahuan pas pemeriksaan. Kalau buat hak utamanya, apa sih hak utama kita pas dapat surat-surat dari pajak ini? Nah, jadi kita tuh berhak tahu isinya dulu, berhak dapat salinannya, dan yang paling penting sih kita berhak mengajukan keberatan atau banding kalau nggak setuju. Terus kalau misalkan kita dapat SKPLB atau lebih bayar ini, kita dapat apa? Berhak mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Pertanyaan yang terakhir nih, Bel. Kewajiban kita apa kalau nerima SKP yang sifatnya kurang bayar? Nah, kalau itu tuh wajib bayar. Nah, itu tuh sudah jadi utang pajak yang terutang. Kalau kita agak setuju, ya wajib mengikuti proses keberatan sesuai aturan. Oke, gitu ya. Oke, guys, kita selesai dari sesi 1. Terima kasih Nabil untuk sesi 2-nya. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang pembukuan dan pemeriksaan bersama teman kita yaitu Nadila. Halo Nadila. Halo. Halo. Oke, kita mulai ya. Aku mau nanya nih, kenapa sih urusan pembukuan itu penting banget di KUP? Itu tuh karena pembukuan itu jantungnya akuntansi pajak. Jadi kalau tanpa pembukuan yang jelas, DJP bisa hitung pajak kita secara jabatan. Dan biasanya angkanya jadi jauh banget lebih gede. Oke. Nah, untuk bedanya pembukuan sama pencatatan tuh apa? Bedanya sendiri itu pembukuan itu lengkap banget sampai ada laporan keuangannya kayak neraca dan laba rugi. Nah, kalau pencatatan cuma ngumpulin data peredaran bruto atau penghasilan kotornya doang buat dasar hitung pajak. Terus siapa aja sih yang wajib bikin pembukuan itu? Yang wajib itu ada wajib pajak badan atau perusahaan sama orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan tertentu. Oke. Terus kalau mau bikin pembukuan itu syaratnya apa aja sih biar dianggap sah? Syaratnya itu ada 5. Pertama harus didasari sama itikat baik, terus kedua itu pakai huruf Latin, ketiga itu angka Arab, keempat itu mata uang rupiah, dan terakhir minimal dalam bahasa Indonesia. Terus apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak itu? Pemeriksaan pajak sendiri itu serangkaian kegiatan untuk kumpulin dan ngolah data secara profesional buat nguji kepatuhan kita. Jadi tujuannya itu buat pastiin kita itu jujur atau belum sih gitu. Oke. Terus nanti pas lagi diperiksa nih, lalu petugas dari DCP-nya itu sendiri biasanya ngelakuin apa aja? DJP itu biasanya bakal nyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Terus kalau ada temuan mereka bakal ngeluarin SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan buat kita tanggupin. Oke. Terus dari sepanjang pemeriksaan itu, hasil akhir dari pemeriksaan pajak itu jadinya apa biasanya? Hasilnya itu ujung-ujungnya bakal terbit SKP atau surat ketetapan pajak, bisa kurang bayar atau SKPKB, nihil atau SKPN, atau malah lebih bayar atau SKPLB. Oke, mungkin itu cukup sekian. Lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, jadi kita lanjut ke sesi yang keempat, yaitu keberatan dan banding bersama Rika. Nah, pertanyaan pertama ini, Kak. Kalau kita ngerasa hasil pemeriksaan pajak yang nggak adil, terus kita tuh bisa ngapain? Nah, kalau misalkan kita ngerasa nggak adil, kita bisa ajuin keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ini tuh cara kita protes kalau misalkan nggak setuju sama isi surat ketetapan pajaknya. Oh. Terus syarat biar keberatan kita nggak ditolak mentah-mentah itu gimana?
Caranya itu pakai surat. Nah, itu tuh harus ditulis pakai bahasa Indonesia. Terus kasih alasan dan hitungan yang jelas. Satu surat itu cuma buat satu objek pajak dan maksimal diajuin dalam 3 bulan. Terus berapa lama sih DJP punya waktu buat ngejawab keberatan kita? Nah, itu maksimal 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Kalau misalkan lewat dari 12 bulan nggak dijawab, keberatan kita itu dianggap dikabulkan otomatis. Kalau di tingkat keberatan kita masih kalah, terus masih ada harapan nggak? Masih dong, kita bisa ajuin banding ke pengadilan pajak. Itu adalah upaya hukum kalau misalkan kita nggak puas sama hasil keputusan keberatannya. Terus siapa aja yang boleh maju buat banding? Yang boleh ajuin banding itu, pertama wajib pajaknya sendiri. Terus ada ahli warisnya, pengurus badan, atau kuasa hukumnya. Nah, terus ada nggak sih imbalan buat kita kalau ternyata kita tuh menang dan nggak harus balikin uang? Ada ya namanya imbalan bunga pajak. Ini kompensasi bunga kalau misalkan negara telat balikin uang lebih bayar kita karena proses keberatan atau banding yang dikabulkan. Nah, terus cara ngitungnya gimana, Kak? Rumusnya lebih bayar dikali tarif bunga dikali jumlah bulan. Nah, tarif bunganya itu ngikutin suku bunga pasar yang ditentuin pemerintah dan maksimal dihitung buat 24 bulan. Oke, terima kasih Rika. Oke, masuk ke tes kelima tentang penagihan dan surat paksa bersama Vidya Nanda. Halo. Halo. Pit, kalau ada orang bandel nggak mau bayar utang pajaknya nih, DJP tuh bakal ngelakuin apa sih? Oke, jadi DJP sendiri itu bakal ngelakuin yang namanya penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi ini tuh sama aja kayak serangkaian tindakan biar penanggung pajaknya tuh melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Gitu. Gitu. Kalau untuk urutan penagihannya dari awal sampai akhir itu gimana? Buat urutannya sendiri itu pihak DJP itu mulai dari surat teguran. Nah, surat teguran itu keluarnya 7 hari setelah jatuh tempo. Terus selanjutnya tuh ada surat paksa. Itu surat paksa tuh 21 hari setelah surat tegurannya keluar. Nah, baru deh kalau misalkan masih belum juga, baru ada penyitaan. Waktunya itu 2 kali 24 jam setelah surat paksa itu keluar. Nah, terus nanti di akhir itu sampai dengan lelang gitu. Apa sih istimewanya surat paksa dibandingkan surat biasa? Buat surat paksa itu kayak punya kekuatan sendiri atau kekuatan eksekutorial yang sama kayak putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya itu juga kayak putusan pengadilan yang udah final. Terus ada irah-irahnya juga. Irah-irahnya itu jadi kayak demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau untuk SPMP sendiri itu apa dan kapan dia keluar? Nah, buat SPMP itu surat perintah melaksanakan penyitaan. Nah, itu tuh bakal keluar kalau 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Nah, utang pajak tuh masih juga belum kita lunasi gitu loh. Oke, kalau barang apa aja sih yang boleh disita dan nggak boleh disita? Oke, buat barang yang boleh dan tidak boleh disita itu kayak kalau misalkan yang disita tuh lebih ke perhiasan, kendaraan, tanah, sampai kayak piutang dagangnya. Kalau buat yang nggak boleh sendiri itu kayak buat kebutuhan sehari-hari semacam pakaian, tempat tidur, terus makanan buat sebulan, sama alat kerja harian dari si yang punya utang pajak itu. Kalau untuk istilah penjara itu ada nggak sih buat yang nunggak pajak? Ada, namanya itu penyanderaan atau gijrelin. Nah, itu tuh semacamnya pengekangan kebebasan biar penanggung pajak tuh mau melunasi dulu utangnya. Selain itu juga ada pencegahan biar dia tuh nggak bisa kabur kemana-mana sampai ke luar negeri. Oke. Kalau terakhir, utang pajak tuh bisa hangus atau nggak? Kalau utang pajak sendiri tuh bisa, karena ada yang namanya daluarsa penagihan. Itu setelah 5 tahun sejak surat pajak atau ketetapan pajak terbit. Jadi kayak masa ini tuh bisa reset lagi kalau terbit surat paksa atau ada pengakuan utang gitu. Materi tentang penyitaan. Oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, aku mau denger dong dari teman-teman satu closing statement atau pesan singkat dari kalian tentang materi yang kita bahas tadi.
Kayak mulai dari aku, untuk dari aku sendiri tentang kejujuran. Pesan dari aku sendiri sih, ternyata pajak itu soal kepercayaan. Untuk pesan aku, mumpung kita dikasih kebebasan untuk menghitung sendiri, yuk jujur dari awal, karena jujur itu lebih tenang daripada dikejar-kejar sanksi nantinya di akhir. Takutnya kita dapat sanksi bunga itu di akhir, jadi lebih baik kita jujur di awal agar tenang di akhir. Ini dari aku, nanti lanjut ke teman kita yaitu Nabil. Nabil soal tentang penelitian. Nah, jadi mungkin kalau dari saya pesannya cuma satu, itu rajin-rajin cek surat atau email dari DJP. Jadi jangan sampailah ada SKP yang kelewat, karena semakin lama didiemin, urusannya semakin panjang. Stay aware sama hak dan kewajiban kita. Mungkin dari Nadila ada pesan. Kalau dari aku singkat aja, intinya itu kita jangan males bikin pembukuan. Catat sekecil apapun transaksi yang kita lakukan, karena catatan yang rapi itu adalah penyelamat paling ampuh pas pemeriksaan pajak data. Oke, next itu adalah kalau dari aku, pajak itu enggak semena-mena kok. Oke, kalau dari aku, pajak itu enggak semena-mena kok. Ada ruang buat kita membela diri lewat keberatan dan banding. Jadi pesan aku, kalau misalkan merasa nggak adil, jangan takut buat cari keadilan selama datanya itu kuat. Kalau dari video, kalau dari aku sendiri, buat pesan buat yang punya pajak gitu, atau berkewajiban membayar pajak, jangan nunggu sampai surat paksa atau jurusutannya datang ke rumah. Jadi bayar pajak tepat waktu itu jauh lebih murah daripada bayar denda plus biaya penagihan yang numpuk. Wah, jujur ya, benar-benar daging nih obrolan kita hari ini. Dimulai dari materi bagaimana cara mendaftar NPWP bersama aku sendiri, terus urusan-urusan sakti bersama Nabil, terus pentingnya pembukuan dari Nadila, terus materi tentang jalur mencari sebuah keadilan bersama Rika, sampai di akhir materi yaitu resiko mengerikannya kalau kita nggak bayar pajak itu sendiri bersama Widya. Oke, sekian sesi podcast dari kelompok 1. Saya selaku host Muhammad Samsul Asikin dan seluruh anggota kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, selebihnya hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik kami. Dan selalu ingat ya, Orang bijak taat pajak. Terima kasih. Yeay.